Pemirsa, diplomasi arak Bali yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster selama di Washington DC dan New York, Amerika Serikat dari tanggal 14 sampai 16 Maret 2023 menggugah Millennium Challenge Corporation (MCC) untuk membantu meningkatkan harkat arak Bali sebagai minuman spirit ke-7 dunia setelah whisky, rum, gin, vodka, tequila, dan brandy. Diplomasi arak Bali tersebut dilakukan usai Gubernur Koster menjadi pembicara di World Bank Group tentang Transforming Transportation dengan memaparkan materi filosofi Nangun Satkerti Loka Bali untuk ketahanan transportasi cerdas, berkelanjutan, dan tangguh. Kemudian Gubernur Koster melanjutkan pertemuan dengan lembaga internasional yakni Laconic Infrastructure Partners, World Resources Institute, WRI, Bank Dunia, World Bank Group, United States Agency for International Development, USAID, Millennium Challenge Corporation (MCC), Bloomberg Philanthropies, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York dengan memberikan cenderamata produk arak Bali dan kain tenun endek Bali. Millennium Challenge Corporation (MCC) yang merupakan lembaga milik Kongres Amerika Serikat yang mempunyai tujuan untuk memperkuat kerjasama kolaborasi dalam membantu skema pendanaan terkait adaptasi perubahan iklim dan penguatan UMKM sangat mengapresiasi visi pembangunan daerah Bali yaitu Nangun Satkerti Loka Bali dan mengagumi kebijakan Gubernur Koster yang menggunakan busana adat Bali ke kantor MCC di Washington DC, Amerika Serikat. Sekaligus menyempatkan waktu memperkenalkan arak Bali sebagai minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali yang memiliki cita rasa berkualitas tinggi atau tidak kalah dengan soju dari Korea, sake dari Jepang, dan whisky dari Eropa. Vice President of Compact Operation at the US MCC Cameron Alford, Deputy Vice President of Europe, Asia, Pacific, and Latin America, Jonathan Brooks, Officer for Indonesia Martha Bowen, dan Managing Director of Portfolio Administration in the MCC, Amanda Jennings, di hadapan Gubernur Koster menyatakan bahwa MCC sangat mendukung adanya minuman arak Bali. Untuk itu MCC menjanjikan akan membantu pemasaran arak Bali sebagai produk lokal khas Bali yang berkualitas di pasar internasional. Dengan harapan memberikan dampak positif terhadap penguatan UMKM di Provinsi Bali maupun meningkatnya kesejahteraan petani dan perajin arak Bali. Bantuan yang diberikan MCC kepada arak Bali merupakan kebijakan yang sama dilakukan sebelumnya kepada minuman rum dari Afrika. Saat itu MCC terlibat aktif memfasilitasi produk lokal rum dari Afrika di pasar internasional hingga dikenal dunia. Arak Bali kian mendapat kepercayaan sebagai minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali di dunia internasional setelah sebelumnya Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini berjuang mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali yang diundangkan pada tanggal 29 Januari 2020. Kemudian arak Bali ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dengan sertifikat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 3031-KB.09.06/2022 tertanggal 20 Oktober 2022. Selanjutnya arak Bali didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal KIK Indonesia, Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Pengetahuan Tradisional dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pencatatan nomor PT 512022000109 tertanggal 25 Agustus 2022 dan diperingatinya Hari Arak Bali setiap tanggal 29 Januari sesuai keputusan Gubernur Bali nomor 929-03-1-HK-2022 tentang Hari Arak Bali. Bali Post melaporkan.